informasi selengkapnya, Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Henderson dari Jayapura, Papua. Rama, bagaimana jalannya pertandingan final bulu tangkis untuk beregu putra dan putri? Ya, kita dan juga pemirsa, baru saja digelar UPP atau upacara penyerahan medali di cabang olahraga bulu tangkis untuk kategori beregu putra dan putri. DKI Jakarta yang dalam cabur ini diunggulkan dan berhasil mengirim kontingennya di setiap kategori baik putra dan putri, gagal memborong 2 emas. Baru saja untuk kategori putri tadi berhasil diborong untuk medali emas oleh Jawa Timur yang berhasil menumbangkan Jakarta dengan skor 2-0 atau dalam 2 pertandingan di pertandingan tunggal putri. Di mana memang tadi pada pertandingan pertama antara DKI Jakarta kontra Jawa Timur yang mempertemukan untuk DKI Jakarta, tunggal putri pertama menerjunkan Rusli Hartawan melawan Sri Fatmawati, namun Rusli yang juga merupakan atlet pelatnas Indonesia ini gagal menumbangkan Sri Fatmawati, hingga akhirnya Sri Fatmawati dari Jawa Timur berhasil memimpin kedudukan untuk Jawa Timur 1-0, tadi berhasil menang dalam 2 set langsung. Lalu untuk pertandingan kedua, tunggal putri yang tadi untuk kontingen Jakarta mengirim atau menerjunkan Septani Wijaya gagal juga menumbangkan kontingen Jawa Timur atau tunggal putri kedua Jawa Timur, yakni Desima Akmar yang juga gagal, namun dalam 3 set atau dalam pertandingan sengit tadi dengan skor 18-21, 21-17 dan pada set ketiga takluk 20-22. Dari hasil ini Jawa Timur akhirnya berhasil mengamankan medali emas, menumbangkan DKI Jakarta, dan DKI Jakarta berhasil mengamankan untuk medali perunggu. Dan untuk medali medali perak untuk DKI Jakarta, dan untuk medali perunggu ditepati oleh juara bersama, diantaranya adalah oleh Bali dan juga oleh Papua, di mana 2 kontingen putri bulu tangkis Bali dan juga Papua kemarin tumbang di partai semifinal untuk beregu putri. Dan untuk beregu putra, tadi DKI Jakarta juga berhasil mengirimkan kontingennya di partai final. Namun jika tadi gagal untuk kategori putri, dan saat ini untuk putra DKI Jakarta berhasil merebut medali emas, menumbangkan Jawa Barat yang tadi berlangsung untuk pertandingan cukup sengit dengan skor 3-2 untuk kemenangan DKI Jakarta. Pada awal laga di 2 pertandingan pertama yang menerjunkan yakni tunggal putri dan juga ganda putra, DKI Jakarta sempat kalah 2-0 dari Jawa Barat, dan pada partai ketiga DKI Jakarta berhasil mengejar, membalikan kedudukan menjadi 2-1. Tadi comeback dimulai dari pertandingan ketiga saat tunggal putra DKI Jakarta yakni Karono berhasil menumbangkan Sabda Perkasa Belawa dengan skor 21-15 dan 21-14. Dari kemenangan 2 set langsung ini hingga akhirnya pada partai keempat yang tadi pertandingan adalah ganda putra dan pertandingan kelima mempertandingkan ganda tunggal putra, DKI Jakarta akhirnya berhasil memimpin dan berhasil mendapatkan medali emas dari beregu putra. Tadi juga pada laga ini disaksikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang memang melihat bahwa cabang olahraga bulu tangkis ini merupakan salah satu cabang prioritas yang masuk dalam desain olahraga nasional dan merupakan cabang yang bisa diandalkan di pentas dunia. Dirinya pun tadi mengatakan kepada kami awak media bahwa pantauan yang dilakukan adalah guna melihat bagaimana bibit-bibit dari cabang olahraga bulu tangkis ini terjun dan muncul ke permukaan untuk bisa nantinya menjadi regenerasi bagi atlet-atlet yang saat ini tengah berfokus, karena bulu tangkis saat ini, bulu tangkis Indonesia tengah berfokus dalam partai Thomas dan Uber Cup yang tengah berlangsung atau akan berlangsung mulai hari ini. Dan lebih lengkap berikut pernyataan daripada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Bulu tangkis hari ini sudah masuk final ya, untuk beregu putra dan putri. Saya kira kehadiran saya di venue bulu tangkis ini dalam rangka memantau, karena bulu tangkis kan masuk di dalam olahraga unggulan kita yang ada di dalam desain besar olahraga nasional. Bahkan bulu tangkis ini urutannya nomor 1. Jadi saya mau pastikan betul apakah memang PON ini bisa menghasilkan talenta untuk kita dorong ke tingkat nasional. Ternyata mereka yang main kan junior-junior ini ya. Jadi kita punya harapan yang besar. Laga beregu putra dan putri ini nantinya pada esok hari akan istirahat sementara untuk cabang olahraga bulu tangkis sebelum nantinya akan berlangsung pada nomor perorangan yang akan mulai digelar pada 10 Oktober 2021. Anggita. Ya Rama, lalu seperti apa antusiasme masyarakat yang menonton di sana dan seperti apa penerapan protokol kesehatannya?
Yang kita animo penonton di PON 20 Papua dalam kategori cabang bulu tangkis ini memang tidak begitu ramai jika dibandingkan dengan cabur-cabur lain atau cabur yang populer di Papua sendiri, seperti misalnya sepak bola dan juga bola voli dan beberapa cabur lainnya, karena memang di bulu tangkis ini banyak. Tadi kami melihat bahwa memang untuk laga final di Bergu Putra dan Putri ini yang digelar di Gor Waringin, Kota Jayapura, tidak begitu padat untuk kursi yang ada di tribun Gor Waringin, namun memang kami melihat masih banyak juga penonton yang hadir dan juga terlebih di partai final. Kedatipun memang dari tuan rumah Papua tidak mengirimkan nama di ajang final karena mereka kemarin untuk Bergu Putri sudah tumbang di partai semifinal. Namun memang tadi kami melihat ada beberapa supporter yang juga datang, khususnya dari Jawa Timur, supporter dari Jawa Timur yang memang tadi masuk final di Bergu Putri. Mereka datang sejak awal, sejak pagi, yang tadi sudah digelar pertandingan partai final Bergu Putra dan Putri pada sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, dan memang berkaitan dengan protap atau protokol kesehatan yang diberlakukan di Gor Waringin Kota Jayapura ini untuk cabang olahraga bulu tangkis, karena memang ini merupakan digelar di indoor atau di ruangan tertutup. Maka banyak hal yang digarisbawahi berkaitan dengan protap kesehatan, seperti misalnya bagaimana mereka ketika masuk, penonton yang akan masuk memang diharuskan untuk menunjukkan bagaimana mereka sudah mengikuti vaksinasi. Lalu ketika di dalam, mereka dianjurkan untuk terus menggunakan masker dan menjaga jarak, karena setiap kursi di tribun sudah diberi tanda silang untuk pemberian jarak, dan juga dari panitia terus menggaungkan bagaimana protokol kesehatan untuk bisa diterapkan seperti penggunaan masker. Anggita. Baik Rama, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.